kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan, sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan, ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan, ya. Kuntodewa itu pintar mimpin, bisa sini bisa sini. Kadang ulama itu lagi sitik wis kusukan, roh wayang wae ora patek seneng lho. Betul nggak itu? Jadi Indonesia itu kalau belum tahu wayang, belum tahu situasi kondisi. Betul lah. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim. Kalau kita muslim, dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan, sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan, ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan, ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Nah, ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Arab dulu itu mempunyai kewayangan. Yang paling rame wayang itu adalah wayang sing dimiliki oleh bangsa kita. Mulai wayang kulit, wayang tengul, tahu wayang tengul itu ya? Yang merupakan semua itu menggambarkan ciri khas bangsa masing-masing. Umumnya wonten daerah timur niku Asia. Para bapak-bapak ingkang kita mulyakaken, kita bangsa Indonesia yang penuh dengan sejarah. Darah wayang ono Pandhawa napa 5, betul. Pandhawa berapa? Pandhawa 5 iku sing nomor 1 Kunto. Coba enaknya
Kuntadewa. Nomor 2 apa? Bratasena. Nomor 3 4 Nangkula Sedewa. Jadi tidak ada bangsa di dunia ini cocok Islam itu kayak Indonesia. Tapi ojo nggawe negara napa Islam. Ini budayanya saja nek mbakas dewa yo akeh 5. Siji Kuntadewa. Yang nomor 1. Kunta iku manane sing kena dikuntakno. Bisa didadekno pimpinan Kunta. Ana wong disebut Kunta kok mimpin rumah tangga kok enggak bisa. Oh, itu jelek-jeleknya orang itu. Nah. Kuntadewa iku sing paling nomor 1. Mane Kuntadewa sapa Kuntadewa sing kagungan napa? Kalimasada. Kalimasada. Ya, kalima iku 5. Sada iku pokok. Wong Jawa nek ora duwe sapu sada. Iku jenenge Jawa ora patek roh Jawane. Nggih napa bener. Kalimasada itu bisa. Wong kok iso mimpin. Coba niki napa niki? Kuntadewa ya. Wong iku nek iso mimpin, iso ngubungi kabeh. Jadi Kalimasada yang pertama Kunta. Kunta ini bisa kepada siapapun yang dipimpin, tidak membedakan. Niki Kuntadewa. Ora seneng pada duit. Mulane ana pemimpin saiki geger ae mergo seneng duit iki sing marahi. Jenenge mata keduwitan. Nggih napa mboten? Mulane saiki Kuntadewa iku isin jempolan iki. Dadi ndak dene, kathek gelem minggir. Jempolan ning jiwa iso, rene iso. Rene iso. Aja mulane gak kena sombong. Wis dadi kiai sombong. Saiki akeh kiai sombong. Mulane ra geger marah ya. Kiai aja sombong. Mergo kiai ku isi rene tok. Iki apa nuduh? Iki rene tok. Kon rene gak iso terus dene. Iku golek proposal terus wae. Saya tidak ngerti Sarip ini umpamane wae. Jadi Kuntadewa ini bisa ke sini tanpa membedakan. Dan ini oleh pas. Siapa Kuntadewa? Kuntadewa adalah yang menjiwai segala siapa yang ada padanya. Jadi Kuntadewa ora milih sing di duit tok. Semua dianggap sama. Jadi kalau ada pimpinan adil itu artinya tidak membedakan siapa dia. Semua adalah pimpinanku dan menjadi anak buahku. Niki. Napa Kuntadewa? Enggak ada jimat Kalimasada. Kalima iku 5. Jadi sada kudu ana 5. Mulane manusa niku dikeki 5 tangan kanan, dikeki 5 tangan apa? Tangan kiri. Ya. Iki Kalimasada nomor 1 Kuntadewa. Kuntadewa ora diarani Kuntadewa nek gak kagungan jimat Kalimasada.
Kalimah sada iku sada niku driji. Driji niku digawe karo Gusti Allah 5, kanan 5, kiri 5. Ini plus minus. Jadi kalau memegang, mencuci yang najis itu kiri apa kanan? Kiri. Tapi kalau makan kanan. Jadi plus minus. Apa sebab plus minus itu? Orang itu menurut ajaran agama yang apapun sama. Semua manusia itu anak Adam, turun Adam. Tapi semuanya kembali harus kita sanjung-sanjung Nabi Ibrahim. Mulai ono Brahma, Romo, Ibrahim. Di mana saja Ibrahim? Ibrahim bahasa Arab, bahasa Barat apa? Brahmana. Jadi Abraham, Brahmana, Brahma, Bromo. Itu Ibrahim. Jadi siapapun, orang Yahudi kembali kepada Ibrahim, orang Nasrani kembali kepada Ibrahim, Islam tambah Ibrahim, Hindu ono Brahma, Wisnu apa? Siwa, Brahma dari Abraham. Jadi semuanya kembali kepada apa? Ibrahim. Cuma ada Brahmana, Abraham, Brahma, Ibrahim, lain-lain. Semuanya siapa turunan Ibrahim yang asli, yang disebut-sebut orang yang mempunyai titel apa? Titel apa? Putra-putra Ibrahim. Cara Jawa napa? Cara Jawa wong sing dianggap dhuwur titele niku apa? Profesor sekarang. Cara kuno napa? Apa? Cara kuno. Cara kuno sing duwe titel turun Ibrahim itu duwe titel meh padha. Ya, meh padha. Itu putra Ibrahim semua. Sampai wong Jawa nek ngarani apa pasal lali aku. Arya Penangsang, Arya Manggala. Arya itu titik Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad Aryani, yang titel Arya. Dulu Arya itu dunia sembah. Jadi orang wong Jawa tok. Wong Jawa Arya Sipang, ya. Arya Penangsang, Arya apa golong-golong Arya, jadi Arya. Kalau Nabi tidak Arya, tapi dipilih Nun, Aryani. Muhammad Al-Aryani, turun Ibrahim. Sebab apa? Sebab Ibrahim itu merupakan perubahan sejarah yang besar. Jadi manusia dicatat kebesaran karena menjunjung sejarah, merubah sejarah manusia. Manusia itu biyen duwe kekuatan pertama setelah taubat. Jadi kowe ngantem wong ya nganggo watu. Membuat belum ada besi buat arca-arca. Arca besar-besar itu waktu Ibrahim.
Ibrahim itu godang Arya, yaitu negara Babylon. Itu arta yang paling besar. Dibuat pakai apa? Pakai batu. Jadi gamane ora besi neng podo watu. Mulane ono watu dibuat alat sesuatu hal, tetapi ada batu yang untuk membuat sesuatu alat apa hal. Itu zaman apa? Zaman apa? Ibrahim. Sudah Ibrahim, putra-putranya itu ada perubahan. Ada besi. Jadi besi itu mulai ada zaman sesudah putra Ibrahim. Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Yakub itu Israel. Mempunyai anak satu laki-laki yang disebut Romawi. Jadi akhirnya Romawi menurunkan orang barat, Israel menurunkan orang apa? Yahudi. Mulai anak yang dua itu timbul ada besi. Wah, perubahan besar. Besi ini mulai zaman Israel sampai zaman Nabi Muhammad itu masih kekuatan manusia itu besi. Jadi lama itu besi. Oleh karena itu di Al-Quran wa anzalnal hadida fi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusulah innallaha qawiyyun aziz. Allah menurunkan besi. Besi ini sejarah yang paling panjang. Sesudah Ishak, Yakub, Israel dan Romawi sampai waktu Nabi Muhammad masih alat itu besi, belum ada alat api. Jadi manusia itu tahu kekuatan itu pertama kali batu, kedua kali batu dikalahkan dengan apa? Besi. Sesudah jatuhnya bangsa Arab. Bangsa Arab jatuh di Spanyol. Spanyol itu dulu kerajaan Arab yang mulai dari tahun 700 sampai tahun hampir 1300 dikuasai oleh orang Islam. Oleh karena itu kitab sampai sekarang seperti saya yang menjadi kayak kiai yang kiai salaf itu kitab masih banyak yang harus menggunakan kitab-kitab karangan yang dikarang masih jaya-jayanya Islam di Spanyol. Sampai orang Jawa ini bangsa bangsa apa? Indonesia rame pesantren, rame kiai. Itu setelah menggunakan kitab Alfiyah. Yang kitab Alfiyah itu dikarang oleh bangsa Spanyol. Ini. Spanyol jatuh, kekuasaan Arab jatuh. Sehingga Turki menjadi berkuasa sampai jatuhnya Turki kurang setahun lagi. Ini tahun berapa? 2000 berapa? 16. 2017 kita memperingati Turki jatuh. Turki jatuh, kekuasaan Barat rame dikatakan istimar. Istimar itu maknanya persgemakmuran, Commonwealth. Jadi Commonwealth itu yang paling besar adalah Inggris. Oleh karena itu disebut
Inggris Commonwealth. Itu Allah. Kemakmuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat dunia ini sudah ada rencana mulai dulu dari kekuatan batu pada Ibrahim menjadi kekuatan besi. Lama kekuatan besi ini mulai Israel sampai jatuh Israel sampai akhirnya ada kekuatan barat ke timur yang disebut-sebut kemakmuran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bangsa Indonesia ini satu-satunya negara yang menjadi contoh bagi umat Islam. Sekarang Islam itu ramai di mana-mana, kelompok yang disebut teroris, radikalis. Oleh karena itu ini harus kita pertahankan bersama di negara-negara Islam yang sekarang penuh dengan radikalis dan teroris. Indonesia ini kebrebetan ini harus kita jaga benar-benar, mempersatukan sebagai wasiat Nabi. Bisa diatasi yang apapun kesulitan, itu adalah kebaikan para ulama dan umara. Ulama yang membimbing agama, umara yang memimpin menuju kepada kemakmuran bersama. Ini kalau dua-dua ini baik, kata Nabi, sinfani idza saluha saluhatil ummah wa idza fasada fasadat al ummah ala wa huma al ulama wal umara. Dua golongan ini yang kalau baik pasti umat baik. Jadi kalau nggak ada baik ya karena dua ini, al ulama dan umara. Oleh karena itu ini saya malam ini bahagia sekali rasa hati saya, kumpul para ulama, kumpul ulamanya yang dipimpin oleh Mbah Syarif yang sebagai ulama nasional, sudah pakai tidak serban kayak saya. Ini al ulama wal umar. Dan bangsa Indonesia ini satu-satunya di dunia yang tidak ada. Semuanya melirik pusat pandangan itu kepada bangsa kita. Kalau bangsa kita ini hancur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab Allah Subhanahu wa taala mulai pertama sudah kayak begitu. Ada Pendowo Limo. Pendowo Limo itu yang pertama adalah Kuntodewa. Kuntodewa itu pintar mimpin. Bisa sini, bisa sini. Kadang ulama itu lagi sithik wis kusukan, roh wayang wae ora patek seneng lho. Betul enggak itu? Ada yang keterusan golek duit terus. Ya, ini juga bahaya lagi ini. Jadi Kuntodewa itu yang bisa kemana-mana. Ini Kuntodewa. Kagungan jimat Kalimo Sodo. Kalimo Sodo itu yang ada di sampingnya ini. Samping daripada Kuntodewa adalah Bratasena. Ora diarani Bratasena, bukan Bratasena nek ora duwe kuku Pancanaka. Nah, ini Bratasena.
Kuku itu ini kekuatan. Ponco. Noko itu waktu. Jadi Indonesia itu kalau belum tahu wayang, belum tahu situasi kondisi. Betul lah.